Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait tentang kapitalisme di era globalisasi yang beranggotakan saya Emanuel Aji Sadewa dan rekan saya yaitu Aisyah Fitriani NIM 053. Dan saya Prastira Sela dari NIM 040. Baik. Sebelum masuk ke pembahasan kita akan membahas terkait pembahasan materi pada siang hari ini. Terbagi menjadi 6 poin, yaitu yang pertama terkait pengertian kapitalisme, kemudian yang kedua yaitu sejarah lahirnya kapitalisme, yang ketiga yaitu ciri-ciri kapitalisme, yang keempat yaitu kelemahan dari kapitalisme, yang kelima yaitu prinsip dasar kapitalisme, dan yang terakhir yaitu strategi Indonesia menghadapi globalisasi. Lanjut saja ke latar belakang yang akan disampaikan oleh Mbak Aisyah. Kami silakan. Latar belakang. Menurut Sri Janti dalam Sajidiman tahun 2014 halaman 278, globalisasi adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah atau negara lain dan atau proses masuk suatu negara dalam pergaulan dunia. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dari pembahasan kali ini terbagi menjadi 6 poin, yaitu apa yang dimaksud dari pengertian kapitalisme, yang kedua bagaimana sejarah lahirnya kapitalisme, ketiga yaitu apa saja ciri-ciri kapitalisme, keempat yaitu apa saja kelemahan kapitalisme, kelima bagaimana prinsip dasar kapitalisme, dan yang terakhir yang keenam itu bagaimana strategi Indonesia menghadapi globalisasi. Kemudian untuk tujuan sendiri terbagi menjadi 6 juga. Yang pertama untuk mengetahui dan memahami pengertian kapitalisme. Yang kedua untuk mengetahui dan memahami sejarah lahirnya kapitalisme. Yang ketiga untuk mengetahui dan memahami ciri-ciri kapitalisme. Yang keempat untuk mengetahui dan memahami kelemahan kapitalisme. Yang kelima yaitu untuk mengetahui dan memahami prinsip dasar kapitalisme. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan memahami strategi Indonesia menghadapi globalisasi. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu yang akan disampaikan oleh Mbak Aisyah. Yang pertama, apa itu kapitalisme? Pengertian kapitalisme mendefinisikan kapitalisme laksana social system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned, atau suatu sistem sosial yang berlandaskan pada pengakuan atas hak-hak proposal, hak-hak personal, termasuk hak milik, di mana semua kepemilikan adalah eksklusif. Dari Ayuran tahun 1970. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Emmanuel. Baik, pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya yang terkait lahirnya kapitalisme. Sejarah kapitalisme sendiri merupakan bagian dari sejarah Eropa yang diawali dengan sistem negara merdeka pada tahun 1948 dengan contoh pergerakan yaitu menolak sistem otoritas Paus dan Gereja Katolik Roma yang melahirkan sekularisme yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah dan agama hanya diakui di dalam gereja. Kemudian menurut Ebestien dan Vogeman, ekonomi kapitalis lahir dari gerakan individualisme dalam bidang ekonomi.
yang berawal dari Inggris dan menyebar ke seluruh Eropa di Amerika dan Amerika Utara pada abad ke-18 melalui gerakan revolusi industri. Kemudian lanjut ke revolusi industri yang bercabang di Inggris pada tahun 1760 hingga 1860. Kemudian berlanjut pula kepada revolusi Perancis pada tahun 1775 hingga 1799. Dan melek literasi abad ke-19 mendorong munculnya keterlibatan rakyat, di mana sebelumnya dipegang oleh para raja dan para raja yang aristokrat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aisyah. Kami persilakan. Selanjutnya, ciri-ciri kapitalisme. Ciri-ciri kapitalisme menurut Omer Tapra. Yang pertama, inisiatif individu dan pengambilan keputusan dalam pasar bebas. Yang kedua, kebebasan individu tanpa batas untuk menciptakan kekayaan pribadi. Yang ketiga, tidak perlu peran pemerintah dan nilai-nilai kolektif dalam efisiensi alokasi dan keadilan distribusi. Yang keempat, percaya bahwa ekspansi kekayaan dapat dipercepat. Yang kelima, pemenuhan kepentingan pribadi oleh semua individu secara otomatis akan memenuhi kepentingan sosial. Ciri-ciri kapitalisme menurut Muhammad Abdul Manan tahun 1995. Yang pertama, kekuasaan konsumen. Kedua, kebebasan memilih pekerjaan. Ketiga, kebebasan untuk menabung dan investasi. Persaingan dan monopoli. Yang keempat, tidak ada perencanaan. 5, kebebasan berusaha. 6, persaingan dan monopoli. Yang keempat, Selanjutnya kelemahan akan dibacakan oleh kapitalisme. Mbak Sela. Yang keempat, kelemahan kapitalisme. Menurut Syarif Kauri tahun 2016 halaman 361, yang pertama, ekonomi kapitalis menyandarkan hak kepemilikan oleh swasta merupakan tanda utama kapitalisme. Kedua, ekonomi kapitalisme menempatkan kebebasan ekonomi yang tak terbatas dan tiadanya campur tangan negara. Ketiga, kapitalisme sangat memuja persaingan. Keempat, lembaga perbankan dan bunga adalah darah kehidupan kapitalisme. Kelima, konsep hak tak terbatas dalam kebebasan ekonomi dan hak pemilikan oleh individu maupun swasta yang tak terkontrol telah secara praktis menimbulkan eksploitasi atau penindasan. Dan yang keenam, dengan paham kebebasan ekonomi dan pemilikan alat-alat produksi oleh individu atau swasta, maka otomatis disparitas ekonomi akan muncul. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aisyah. Selanjutnya yaitu prinsip dasar kapitalisme. Menurut Ayuran, berdasarkan pendapatnya, prinsip kapitalisme dibagi menjadi 3 asumsi dasar. Yang pertama yaitu kebebasan individu.
Setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satunya yaitu mengembangkan keuntungan pribadinya melalui perkembangan bisnis dan kesejahteraan hidup, sehingga kebebasan individu menjadi salah satu faktor dalam satuan prinsip kapitalisme. Selanjutnya yang kedua yaitu kepentingan pribadi atau selfishness. Setiap individu memiliki hasrat akan kepentingan pribadi dan keinginan pribadi, sehingga setiap insan manusia tentu saja ingin berusaha untuk memperoleh apapun yang dia inginkan melalui kepentingan pribadi tersebut, sehingga asas ini menjadi salah satu bagian dari asumsi dasar dari kapitalisme itu sendiri. Yang ketiga yaitu pasar bebas. Pasar bebas sendiri adalah keterbukaan perdagangan antara semua insan tanpa memandang keterbatasan atau kekurangan dari berbagai pihak, sehingga peluang yang sangat besar ini memberikan manfaat yang sangat luas bagi setiap insan untuk berkompetisi, memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memperoleh keuntungan yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu hakikat kapitalisme menurut Heilbronner. Dorongan tiada henti dan tanpa puas untuk mengakumulasi kapital sebagai sublimasi dorongan bawah sadar manusia untuk merealisasi diri, mendominasi, berkuasa. Karena dorongan ini berakar pada jati diri manusia, maka kapitalisme lebih merupakan salah satu modus eksistensi manusia. Mungkin inilah sebabnya mengapa kapitalisme mampu bertahan dan malah menjadi hegemoni peradaban global. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sela, kami persilakan. Dan yang keenam, strategi Indonesia menghadapi globalisasi. Munculnya globalisasi tentunya membawa dampak bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Dampak globalisasi tersebut meliputi dampak positif dan dampak negatif di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan lainnya. Proses globalisasi yang bergulir diiringi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, memungkinkan terjadinya perubahan lingkungan strategi yang berdampak luas terhadap eksistensi dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Aisyah. Untuk menghadapi globalisasi, upaya yang tepat adalah dengan memperkuat posisi Indonesia dari berbagai bidang. Salah satu aspek yang harus diperkuat adalah di bidang ekonomi. Selanjutnya dibacakan oleh Emmanuel. Baik, sampailah kita kepada benang merah pada pembahasan kali ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kita ambil adalah kapitalisme merupakan sebuah sistem ekonomi bercirikan kepemilikan perorangan atas perkakas produksi, distribusi, dan pemberdayaan guna untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan yang kompetitif menurut pendapat Adam Smith. Sejarah kapitalisme sendiri berawal dari gerakan pembebasan atau liberalisme, semangat negara bangsa yang melahirkan kapitalisme itu sendiri. Kemudian untuk ciri-ciri dari kapitalisme yang sangat melekat menurut Muhammad Abdul Manan, diantaranya tidak ada perencanaan, kekuasaan konsumen, kebebasan memilih pekerjaan, kebebasan berusaha, kebebasan untuk menabung dan menginvestasi, dan yang terakhir yaitu persaingan dan monopoli. Lalu strategi Indonesia dalam menghadapi globalisasi yaitu memperkuat posisi Indonesia dari berbagai bidang. Salah satu aspek yang harus diperkuat adalah bidang ekonomi negara. Baik, sekian presentasi dari kami. Selebihnya kami mohon maaf. Apabila ada teman yang ingin menanyakan, kami persilakan.
Saya izin bertanya. Saya Vera Magari dengan NIM 067. Pertanyaan saya, bagaimana kapitalisme mempengaruhi lingkungan dalam konteks globalisasi? Baik, dua pertanyaan lagi kami persilakan. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Maimunah, NIM 48. Pertanyaannya, bagaimana persaingan dan monopoli berperan dalam sistem kapitalis? Saya izin bertanya, saya Desi Ayu NIM 065. Pertanyaannya, apa yang harus diperkuat oleh Indonesia dalam menghadapi globalisasi, terutama dalam bidang ekonomi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan pertanyaannya. Beri kami waktu dulu untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka Maimunah, yaitu pertanyaannya bagaimana persaingan dan monopoli berperan dalam sistem kapitalis. Jadi dalam sistem kapitalis memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berkompetisi dan berpeluang mengejar mimpi mereka dengan meningkatkan kesejahteraan hidup, terutama dalam bisnis. Sehingga banyak cara yang dapat dilakukan sehingga timbul dari persaingan itu sendiri, yaitu kompetisi atau kita kenal dengan kompetitif perusahaan atau bisnis, yang tentu saja di dalamnya terjadi monopoli demi meraup keuntungan yang sangat besar, sehingga sistem kapitalis itu sendiri tidak terpisah dari persaingan dan monopoli. Bagaimana Mbak Rizka? Ya, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vera, bagaimana kapitalisme mempengaruhi lingkungan dalam konteks globalisasi. Pengaruh kapitalisme terhadap lingkungan dalam konteks globalisasi dapat sangat kompleks dan seringkali menimbulkan pro dan kontra. Beberapa dampak utamanya yaitu yang pertama, eksploitasi sumber daya alam. Kapitalisme mendorong eksploitasi yang intensif terhadap sumber daya alam untuk memenuhi permintaan global. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Dorongan untuk mengoptimalkan keuntungan seringkali mengabaikan dampak pencemaran lingkungan. Tiga, perubahan iklim. Ketergantungan pada bahan bakar fosil untuk memenuhi permintaan energi global merupakan contoh utama bagaimana kapitalisme dapat mempercepat perubahan iklim. Kesulitan dalam regulasi. Kapitalisme global seringkali menghadapi tantangan dalam mengatur dan mengontrol dampak negatif terhadap lingkungan. 5. Inovasi teknologi lingkungan. Di sisi lain, persaingan di pasar global juga mendorong inovasi teknologi yang dapat memperbaiki efisiensi sumber daya dan mengurangi jejak karbon.
6. Pendorong untuk keberlanjutan. Meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan dan tekanan dari konsumen global dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktis bisnis yang lebih ramah lingkungan, seperti rantai pasokan yang berkelanjutan dan kebijakan pengolahan limbah yang lebih baik. Bagaimana Mbak Vera? Baik, terima kasih sudah jelas. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Desi. Apa yang harus diperkuat oleh Indonesia dalam menghadapi globalisasi, terutama dalam bidang ekonomi? Dalam menghadapi globalisasi, terutama di bidang ekonomi, Indonesia perlu memperkuat beberapa hal berikut. Yang pertama, peningkatan daya saing ekonomi. Fokus pada peningkatan daya saing ekonomi agar dapat bersaing secara global. Ini melibatkan peningkatan produktivitas, pengembangan industri berbasis teknologi, dan investasi dalam riset dan inovasi. Dan yang kedua, sertifikasi dan standarisasi. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk memperkuat citra dan kesungguhan dan kualitas produk. Ketiga, pemberantasan praktik korupsi. Menghilangkan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Semua langkah ini akan membantu Indonesia menghadapi dampak globalisasi dan memperkuat posisinya di pasar internasional. Bagaimana Mbak Desi? Sudah Mbak Sela, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Selebihnya jika ada kekurangan kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.